Assalamualaikum ya teman-teman biologi semua. Kita melanjutkan pembahasan tentang soal SIMAK UI 2019 ya. Ini soal nomor 16 ya. Ini sorry ya, saya ambilnya acak-acak aja ya. Saya nggak tahu nomor berapa, yang penting kan intinya pembahasan soal SIMAK UI 2019. Oke, nomor 16 ya. Keberhasilan evolusi akan tercapai jika mutasi terjadi pada, nah ya ini A, B, C, D, E-nya. Oke, kita akan cek seperti apa ya. Kalau ngomongin mutasi, apa sih hubungannya dengan evolusi? Nah, kita lihat ya. Oke, hubungannya mutasi dengan evolusi, sebenarnya kalau ngomongin evolusi, evolusi itu bahan mentahnya itu adalah variasi. Nah, ya. Jadi kalau variasi itu ada, maka mutasi bisa terjadi. Ya, mutasi bisa terjadi, evolusi bisa terjadi. Ya, kan kalau menurut Darwin itu kan bahan mentah evolusi itu kan variasi ya. Nah, nanti variasi ini akan diseleksi ya. Kalau kata Darwin itu mekanisme evolusi itu karena ada seleksi. Nah, karena ada seleksi, maka muncullah organisme yang cocok dengan lingkungan. Organisme yang adaptif ya. Oke, jadi mekanismenya gitu. Jadi akan diseleksi, yang diseleksi itu variasi. Itu berarti bahan mentahnya itu variasi. Jadi ini bahan mentah dari evolusi. Nah, sekarang yang membuat variasi itu ada apa gitu. Nah, yang pertama adalah rekombinasi. Rekombinasi itu berarti pencampuran gen ya. Ya, karena ada pencampuran gen, adanya perkawinan, ya kan? Jadi ketika ada makhluk hidup itu dia reproduksi secara aseksual, kemungkinan untuk terjadinya evolusi akan sangat kecil gitu kalau dia sekedar membelah diri gitu. Tapi kalau dia kawin, kemungkinan untuk membentuk variasi akan lebih besar dan kemungkinan evolusi akan terjadi gitu ya. Jadi rekombinasi ini biasanya karena perkawinan. Nah, kalau rekombinasi tidak terjadi, bisa juga ada penyebab lain, yaitu mutasi. Ya. Oke, ya. Jadi karena mutasi lah makanya variasi gen itu akan banyak. Dengan banyaknya variasi gen, maka bisa terjadi seleksi gitu. Akan diseleksi mana yang cocok ya kan, yang adaptif ya, gen-gen yang adaptif. Maka kalau ini terjadi terus-menerus, terjadilah spesiasi. Ini terus-menerus terbentuklah spesies baru. Nah, inilah kira-kira mekanisme dari evolusi ya, mekanisme dari evolusi ya. Sederhananya seperti ini. Nah, gitu teman-teman. Jadi hubungan mutasi adalah membentuk variasi. Nah, apa sih yang mutasi? Berarti kan kalau ngomongin mutasi itu, mutasi yang diturunkan itu kan mutasi yang terjadi pada sel gamet ya. Mutasi yang terjadi pada sel gamet biasanya sih itu. Kalau mutasinya terjadi pada sel gamet, maka bisa diturunkan, dan ini terjadinya pada DNA gitu. Kemungkinan yang akan diturunkan kalau mutasinya terjadi pada DNA. Oke gitu teman-teman. Nah, kita balik ke soalnya sekarang, kira-kira yang tepat apa gitu. Nah, kita kembali lagi. Keberhasilan evolusi akan tercapai jika mutasi terjadi pada, nah mestinya terjadinya pada DNA ya, semestinya gitu. Berarti ini kurang tepat ya kalau RNA ya. Ya biarpun kalau dipaksa-paksa masih bisa juga sih, ada kemungkinannya ya. Cuma lebih tepatnya ini DNA yang mana gitu. Ya umumnya sih kalau terjadinya pada sel somatik itu umumnya tidak akan diturunkan gitu. Secara konsep sih mutasi itu akan diwariskan ketika itu terjadi pada gamet seharusnya gitu. Jadi mungkin lebih tepatnya ke sini. Ya. Apa sih plasma nutfah? Plasma nutfah ini apa ya? Plasma nutfah ini semacam kumpulan variasi ya. Kumpulan variasi gen, intinya gitu. Kumpulan variasi gen ya kan, itu namanya plasma nutfah. Nah, gitu. Jadi apa namanya? Apa ya namanya? Ketika mutasi itu terjadi pada plasma nutfah, malah kadang disengaja ya, apalagi kalau pada tanaman. Kalau pada tanaman tuh malah disengaja. Gimana caranya biar variasi yang udah ada itu diperbanyak lagi gitu dengan cara mutasi gitu ya kan. Kan banyak tuh tanaman-tanaman, lebih dari 1.000 jenis tanaman ya yang sudah bisa direkayasa gennya dengan cara diradiasi gitu. Dengan cara diradiasi dibikin mutasi, ya itu salah satu caranya. Nah gitu teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang paling tepat B
gitu ya. Oke.